Bukan saudara kandung, bukan kembar, tapi wajah sejumlah artis ternama bak pinang dibelah dua. Tak cuma Karen Delano, Aurel Hermansyah pun mendadak mirip Ivan Gunawan. Jika Karen dan juga Igun terang-terangan mengaku melakukan facelift, bagaimana dengan Aurel? Tren facelift pun mewabah di kalangan artis senior. Titi DJ dan Dewi Gita seolah ngotot menolak tua dengan melakukan oplas di Korea. Beda cerita dengan Bunda Korla. Belasan tahun tinggal di Jerman, mengapa Bunda Korla memilih mempermak wajahnya di Indonesia? Dipuji memiliki kecantikan alami, apakah Maya Estianty dan juga Reza Artamevia tergiur melakukan facelift? Sempat dijuluki Ratu Oplas, benarkah sekarang Nita Thalia menyesal karena mulai merasakan dampak negatif mengubah wajah secara ekstrim? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas fenomena tren mempermak wajah yang dilakukan oleh sejumlah pesohor kita. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Tren operasi plastik atau plastic surgery semakin diminati masyarakat kita. Terlebih selebriti yang punya banyak stok cuan. Karena yang dijual bukan sekedar teknik vokal, kemampuan akting maupun kepiawaian memandu acara, tapi juga menjual penampilan. Sejumlah selebriti rela merogoh kocek miliaran demi membuat wajah menjadi lebih rupawan. Hidung pesek dibuat mancung, bibir dipertebal agar seksi seperti bibir Angelina Jolie, atau dagu sempit diperuncing menjadi terbelah bak lebah bergantung. Jadi saat ini untuk menunjang penampilan sebagai seleb itu pasti nomor satu performance. Dan menurut saya bukannya untuk merubah tetapi untuk memberikan the best version of you. Right. Beauty clinic juga kan terus mengeluarkan tren, ya kan? Iya kan, operasi plastik dokter-dokter wah makin belajar, yang tadinya bibir bisa segini jadi segini, pipi bisa dipahat, ini bisa dipahat gitu kan. Jadi kan mereka memang pekerjaannya seperti itu. Kita sebagai yang mau melakukannya atau kita yang mendengar informasi itu dan tahu informasi itu, ya kita sendiri yang pilih. Butuh nggak kita? Ya kalau nggak butuh jangan. Apalagi kalau nggak punya duitnya. Selama mereka ada dananya, dan biasanya kan kayak gitu untuk kesenangan pribadi ya, biar lebih pede, biar lebih ya pede aja gitu. Mungkin mereka merasa insecure sebelumnya, mungkin dengan cara itu mereka lebih pede. Belakangan tak cuma artis wanita, artis pria pun keranjingan oplas dengan segala teknik variannya. Ivan Gunawan, Karen Delano, Roy Kiyoshi tak mau kalah dengan artis K-pop yang doyan mempermak wajah lewat operasi, atau yang juga populer disebut bedah kosmetik. Penampilan saya nomor satu ya, wajah, busana, tas, perhiasan, semuanya. Operasi plastik itu semua pilihan, karena inilah ruang besarnya dari fashion dan beauty. Diberikan begitu banyak pilihan dan begitu variasi untuk kita para penikmatnya memilih untuk operasi plastik aja itu kan pilihan. Penampilan itu apalagi di Indonesia itu sangat penting, krusial banget gitu loh. Jadi saya merasa, saya bukannya beauty, banyak orang tuh persepsi cowok ya kalau beauty atau plastic surgery jadi kayak kelihatan feminim gitu. No, itu salah. Menurut saya ini bukannya gak suka dengan diri sendiri, tapi memperbagus diri sendiri gitu loh. Jadi ketika kalau kamera di mana angle-nya pun dapat terus kayak begitu. Dan di luar sana pun plastic surgery buat cowok itu udah normal. Karena melakukan oplas setelah namanya terkenal, netizen dan masyarakat awam seolah tak bisa dibohongi oleh para artis yang jaim atau berusaha menutupi oplas yang dilakukannya. Toh nyata-nyata wajah Igun dan Karen bak pinang dibelah dua meski mereka bukan saudara kandung. Belakangan wajah Aurel Hermansyah pun mendadak mirip dengan Igun dan Karen. Apakah mereka mirip karena ditangani oleh dokter bedah yang sama? Aku mah alhamdulillah dari dulu pede-pede terus ya, nggak ada matinya gitu. Jadi kamera dekat gini aja gue pede ya kan. Kalau selebriti mungkin agak mulai takut ya kalau nggak kena filter ya, tapi aku pede-pede aja. Kami berdua kayak keluarga, mungkin nggak banyak yang tahu. Saya tuh kenal Igun
20 tahun yang lalu ya. Kita tuh berangkat sama-sama, berjuang bersama-sama. Jadi kita sama-sama kerja sama. Nah, banyak mungkin netizen dan masyarakat yang nggak tahu kedekatan kita kayak apa. Mau dimirip-miripin kayak apa, aduh nggak masalah, kita ketawa aja. Ya, untuk para selebriti gini loh, kalau kita untuk tampil cantik atau ganteng kan memang harus, itu sesuai kebutuhan. Tapi jangan berlebihan, akhirnya apa, mukanya sama semua. Buat apa kayak gitu, aku nggak suka gitu loh. Semuanya pada gila-gila yang sampai dirombak semuanya, sampai jidat lah, kepala lah, rahang lah. Memang apalagi lebih condongnya kelihatannya itu ya, Ivan Gunawan sama Karen Delano. Itu kayaknya itu hampir sama persis itu hasil operasinya. Mungkin karena teknik operasinya sama kali ya, jadi dia hasilnya juga jadi sama. Mungkin kalau dilihat-lihat dari orang operasi-operasi di luar kan ada yang beda-beda tuh. Mungkin teknik operasinya aja sih, atau titik-titik di mana operasinya tuh yang bikin beda sih. Kayaknya mungkin di klinik yang sama kali ya. Mungkin emang mereka senang dengan model seperti itu, jadi samaan mungkin akhirnya. Saya ngelihat ya orang-orang lah ya, orang-orang yang posting kebetulan ya mungkin ya entah itu selebriti ataupun bukan. Kalau di postingannya kayak aduh halus banget mukanya, kulitnya bagus banget gitu, kencang banget gitu. Begitu ketemu langsungnya kaget loh, ini kok nggak gitu. Jadi ya, dan ini sering jadi salah kaprahnya buat pasien. Dok, saya mau kayak si ini ya. Padahal muka pasien lebih cakep daripada muka si yang dia contohin itu yang aslinya, yang kan kita kenal, karena kita kenal saya tahu gitu. Nah, ini salah satu hal yang paradigma yang saya lihat sekarang itu agak salah kaprah di sini sih. Pada saat pasien itu sering datang ke klinik estetik, udah dia yang jadi dokternya. Datang tuh udah ngatur, saya mau diginiin, gini bisa nggak? Ntar dia ngatur lagi, dok yang ini aja, yang ini nggak usah, ini begini. Dia pikir tuh segampang tangannya bergerak ngatur-ngatur muka gitu. Nggak segampang itu. Ya, Dr. Tompi dan Dr. Alda adalah dokter bedah plastik yang cukup senior di Indonesia. Tak terhitung pasien yang auto bahagia setelah wajahnya dipermak oleh mereka. Operasi plastik yang merupakan serangkaian tindakan medis untuk memperbaiki, memodifikasi, atau merekonstruksi bagian tubuh tertentu. Pada akhirnya tak cuma sekedar memperindah penampilan, tapi juga memperbaiki bagian kulit, otot, atau jaringan ikat yang mengalami kerusakan akibat cedera atau kelainan bawaan. Selama praktik bedah kosmetik, Dr. Tompi dan Dr. Alda melihat indikasi yang terlihat dari bagian tubuh pasien, bukan asal memenuhi keinginan ekstrim para pasien. Sejauh ini kalau kita melakukan tindakan berdasarkan indikasi. Indikasi itu yang kita lihat adalah problem yang terjadi di pasien sehingga memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengatasi problem tersebut gitu. Nah, kalau facelift ya tentu kita ngomongin kekenduran ya. Segala sesuatu yang related yang berhubungan dengan wajah, ada kekenduran, leher juga ada kekenduran, kita naikin. Jadi sebenarnya tidak ada umur yang khusus. Tapi lebih ke indikasinya, tepat nggak gitu. Kalau untuk yang aku lihat operasi yang lumayan berhasil itu Miley Cyrus sih. Dia berubah banget dan berubahnya jadi bagus kalau menurut aku. Ya, meski sudah berpengalaman menangani sederet pesohor, Dr. Tompi harus menerima persaingan sehat di dunia bedah kosmetik. Faktanya, sederet artis lebih suka melakukan oplas di luar negeri, seperti Korea, Thailand, bahkan Turki. Karen Delano pun masih bolak-balik Jakarta Seoul untuk merampungkan tahapan oplas yang dilakukan pada hidung dan wajahnya. Sementara penyanyi Dita Mechan tengah siap-siap terbang ke Korea untuk melakukan oplas di awal November mendatang. Di usia 38 tahun, mantan pasangan duet Maya Estianty ini merasa harus mengencangkan kulit dan mengkoreksi beberapa bagian wajahnya agar terlihat simetris dan seperti gadis 20-an tahun. Dita sebagai selebriti Indonesia akan ditangani di tangan yang tepat karena dari dokter Korea. Dan yang pasti satu dunia juga tahu bahwa plastik surgery di Korea itu salah satu yang terbaik di dunia. Iya betul. Itu salah satu kelebihan dari dokter-dokter Korea. Somehow mereka ketika operasi pasien itu hasilnya natural banget.
Makanya untuk muka jangan main-main gitu. Makanya aku untuk dipegang sama dokter Korea, aku mau banget. Kalau negara lain mungkin mikir gitu. Ini kapan ya Kak akan segera dilaksanakan? Mungkin bulan depan kali ya. Mau keluar negeri, mau dalam negeri ya sah-sah aja gitu. Terus kalau kita melihat komplikasi yang terjadi, hasil yang tidak menyenangkan atau hasil yang nggak bagus, itu terjadi sama siapapun gitu. Di luar negeri juga banyak case yang tidak happy gitu. Dan seperti kita selalu gaungkan ya, there is no perfect surgeon. Nggak ada surgeon yang perfect gitu. Even Anda mau misalnya facelift sama dokter yang harga faceliftnya udah 1 M. Ada di Amerika tuh lebih juga dokter ada. facelift, harga faceliftnya tuh 1 M. Tapi apakah semua pasien yang ke situ semua happy? Belum tentu. Bagian lipatan mata yang menimbulkan kerutan juga akan dihilangkan Dita May Chan lewat plastic surgery. Penyanyi asal Surabaya ini ingin comeback ke dunia musik dengan single tentang cinta anak muda, sehingga penampilannya pun harus dipermudah secara instan. Sebenarnya secara proporsional dia sudah proporsional banget. Jadi mungkin yang akan dilakukan adalah eyelid sih. Ya mengencangkan ini aja ya, lebih ke lifting, kemudian ada treatment tambahan seperti stem cell, jadi perbaikan regenerasi dari dalam dan luar juga supaya lebih tampak 10 tahun lebih. Benar, karena saya sudah 38 tahun, jadi sudah banyak yang turun-turun. Akan nampak seperti 25 tahun, mungkin lebih dari 10 tahun ya. Halo pemirsa, di sini saya bersama Dita May Chan. Ya, kita akan konsultasi langsung dengan dokter. Langsung tanya dengan dokter apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh Dita May Chan ini. Kita langsung ya. 그러니까 제가 딱 보기에는 이제 볼륨이 부족한 부분도 있고 볼륨이 좀 빠졌으면 하는 부위가 있어요. Nih, dia bilang itu, jadi rata-rata dari wajahnya kakak itu ini ya volumenya kurang begitu ada ya, jadi sedikit cekung gitu. Itu yang terlihat dari wajah kakak ya terutama gitu. 일단 이제 우리가 볼륨이 필요한 것은 이제 얼굴의 센터 부위거든요. Jadi yang paling penting adalah volume itu di daerah center wajah kita ya. Jadi apa? 네, 어디 그래서 이제 네, 어디서 필요하신 건지. 지방이 그래서 이제 가운데 이제 이마 같은 볼륨을 좀 채웠으면 좋겠고. 지방식으로 맞죠? 지방이식으로. Jadi dengan fat graft ya, dengan fat grafting itu isi lemak gitu ya. Nah, terutama pada bagian dahi ya kayak itu dibutuhkan untuk isi. Iya. Baru tahu. Oplas di Korea kabarnya juga pernah dilakukan oleh Chef Daniar Widiana. Beberapa tahun lalu, Chef Daniar mengubah bentuk hidungnya. Namun belum puas bila belum merombak bagian pipi, dahi, dan bibirnya. Tak heran pekan depan Chef Daniar juga akan ke Korea. Lantas bagaimana dengan Cut Tari dan Ersa Mayori? Di usia kepala 4, benarkah Cut Tari dan Ersa tak tertarik mempercantik diri dengan oplas? Benarkah mereka menjaga kecantikan dengan menerapkan pola hidup sehat? Tips jaga pola hidup sehat ala Cut Tari sendiri. Pola hidup sehat dijaganya ya tidur cukup, olahraga, minum air putih, udah itu sehat katanya, hidup sehat aja. Apa? Hidup sehat katanya. Olahraga, jaga makan, tidur yang cukup. sama. Iya sama. Niar sih udah pasti ya kan, apalagi cewek. Terus Niar kan sekarang kan usianya udah gak muda lagi. Apalagi kalau kita yang kerjanya di depan kamera, yang namanya kecantikan itu penting banget. Hari gini kalau cewek ada yang ngomong katanya cantiknya natural, aduh itu udah bohong. Semuanya itu yes natural, pasti natural dari dokter. Jadi makanya kenapa aku aware banget, karena buat aku sekarang itu yang namanya menjaga penampilan itu penting banget sih. Terus kebetulan juga ini kan nanti rencananya kan ya bakalan ada sedikit melakukan perombakan gitu kan. Nah nanti bakalan berangkat ke Korea, jadi ya kita lihat nanti lah ya. Kalau tadi sih hasil konsultasinya alhamdulillah gitu sangat memuaskan, makanya aku bener-bener excited banget. Kira-kira apa sih nanti ya kan yang bakalan terjadi nih perombakan dari wajah Niar ini, kira-kira seperti apa gitu kan. Berbeda dengan Cut Tari dan Ersa Mayori, Bunda Korla yang berusia 49 tahun terang-terangan melakukan oplas untuk menghilangkan kerutan pada garis senyum dan di bawah matanya. Lantas seperti apa wajah baru Bunda Korla setelah 4 hari menjalani operasi?